Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ulama sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah season yang kedua ini kita masuki yang akan membahas materi tentang masalah fikih dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai dan perbandingannya, yang akan disampaikan oleh Bapak kita Dr. Andes Mukhlisin Muzari, dan pembahasnya nanti adalah Bapak Dr. Andes Marzuki Rosid. Oleh karena itu, marilah season kedua ini kita mulai dan kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikan langsung kepada Bapak Dr. Andes Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pak Kuntoro yang kami hormati, bapak-bapak para peserta seminar yang berbahagia, terlebih dahulu izinkanlah saya membacakan makalah fikih Kiai Haji Ahmad Rifai dan perbandingannya, walaupun pada saat ini pembandingnya belum ada. Karena waktu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita sudah terlambat 30 menit. Oleh karena itu, karena saya termasuk yang harus manut kepada Bapak moderator ini, sehingga nanti hanya dibaca dan kemudian pembahasan itu setelah istirahat. Ini nanti apakah nanti bisa nyambung atau tidak bisa nyambung, anggap saja bisa nyambung nanti. Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Rifai banyak menyusun kitab-kitab tarajumah. Ini menurut bahasa aslinya tarajumah, apakah benar atau tidak, tapi istilahnya demikian, tarajumah. Tertulis di belakang ini juga tarajumah. Dan kemudian beliau dalam karya-karyanya kebanyakan langsung mencakup usul fikih tasawuf. Hanya di dalam beberapa hal beliau secara khusus menerangkan masalah fikih ini. Misalnya mengenai muamalah madaniyah, itu disebut dalam sebuah karya tersendiri, Tasrihatul Muhtaj. Kemudian dalam hukum perkawinan atau akhwalus saksiyah juga beliau menyusun tersendiri dalam tabyan, bagaimana itu, dalam tabyinal islah, tabyin, dikenalnya tabyin itu, tabyinal islah. Dan kemudian dalam beberapa macam atau bidang ibadah yang lain beliau juga menyusun secara tersendiri. Bapak-bapak yang kami hormati dan ibu-ibu yang saya muliakan, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai memperkenalkan fikih kepada masyarakat itu dengan mengajarkan syarat rukun beribadah, kemudian syarat rukun bermuamalah, yang beliau dianggap sangat penting untuk diketahui dan diamalkan oleh masyarakat sehari-hari. Menurut beliau, setiap pengamalan syariat bagi masyarakat yang awam ini tanpa mengetahui syarat dan rukunnya tidak sah. Dan apabila tidak sah atau tidak tahu itu disebabkan karena tidak ada usaha untuk mempelajari atau bodoh taksir, begitu dalam bahasa beliau, maka hukumnya berdosa. Ibadahnya tidak sah dan muamalahnya juga tidak sah. Untuk kepentingan ini, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai yang memahami benar keadaan masyarakatnya dan arif pula terhadap latar belakang kepercayaan
daripada masyarakat yang pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh faham animisme begitu, memilih metode yang sangat efektif dan praktis mengenai penyampaian ajaran-ajaran itu kepada sasaran, yaitu menggunakan bahasa rakyat yang pada saat itu beliau berada di Kalisalak, masyarakatnya berbahasa Jawa. Maksudnya agar mudah difahami dan kemudian menggunakan seni atau nazom yang oleh Bapak Profesor Sartono tadi bahasa nalam gitu. Nazom maksudnya itu. Dimaksudkan agar disukai oleh masyarakat awam ini. Selain daripada itu, materi yang diberikan mengenai fikih itu tidak terlalu luas. Dalam buku-buku atau karya-karyanya yang dianggap besar, misalnya Abyanal Hawaij, kemudian Riayatul Himmah, dan lain-lain, itu juga hanya menerangkan masalah yang dianggap fardu ain saja, begitu. Jadi tidak terlalu luas mencakup seperti halnya yang dicakup oleh kitab-kitab yang berbahasa Arab, menyangkut kesunahan-kesunahan dan lain-lainnya. Jadi sekitar syarat rukun yang menjadi sahnya ibadah dan syarat rukun yang menjadi sahnya muamalah. Ada yang diterangkan agak luas mengenai hukum munakahat. Itu sekedar untuk menambah keterangan dari ketentuan-ketentuan yang sangat perlu menurut beliau. Hal ini mungkin karena melihat sasaran praktisnya adalah orang-orang awam. Jadi bukan menggunakan bahasa orang-orang Jawa, bukan. Maksudnya orang awam gitu. Jadi karena sasaran praktisnya orang-orang Jawa, bukan itu. Karena beliau ini kalau boleh, bahwa satu gerakannya itu dimulai dari pedesaan Kalisalak, dan masyarakat lingkungan pedesaan bisa difahami sangat berbeda dengan masyarakat kota, baik pola berpikirnya maupun budayanya, sehingga beliau itu hanya mencukupkan soal-soal yang fardu ain gitu. Jadi yang lain-lain itu tidak disebutkan. Hal ini mungkin ya karena melihat sasaran praktis itu yang dianggap orang-orang awam, menurut beliau cukup apabila telah memenuhi dan mengetahui syarat rukun atau sehingga ibadahnya dan muamalah menjadi sah. Mereka mengerti tentang batal, haram, makruh, wajib, sunnah, mubah, dan hal-hal yang fardu ain dan fardu mudoyak, artinya hal-hal yang sangat mendesak. Bagi Kiai Haji Ahmad Rifai, orang-orang awam itu cukup dengan mengetahui hukum-hukum yang bersifat fardu ain itu dan fardu mudoyak. Terlebih lagi santri-santri Kiai Haji Ahmad Rifai pada saat itu adalah santri-santri yang sudah dewasa. Jadi santrinya bukan anak-anak kecil yang bisa dikembangkan lebih panjang, tapi justru orang-orang yang sudah tua yang mau Allahu Akbar. Artinya sudah usia lanjut lah begitu. Jadi kalau juga diberi pelajaran yang melalui pemula-pemula, lebih belajar terlebih dahulu bahasa Arab, sastra Arab dan lain-lain ini, orang usianya sudah 50-an ke atas santrinya, sehingga hal-hal yang praktis itu. Jadi menurut beliau, bagi orang awam itu apabila ada hal-hal yang masih belum mengetahui selain yang mudoyak dan yang fardu ain itu, cukup saja bertanya mengenai hukumnya kepada orang alim dan adil. Yang sangat penting dalam hal ini adalah pengamalannya di dalam masalah agama itu, dan bukan pengetahuannya yang luas, tapi pengamalannya itu tekanan daripada beliau. Oleh karena itu ajaran fikih Kiai Haji Ahmad Rifai itu mencakup masalah-masalah yang sangat pokok seperti masalah sholat, masalah zakat, puasa, dan mencakup masalah-masalah yang esensial seperti syarat rukun dan batalnya. Soal-soal kesunahan jarang disebutkan, termasuk sunah-sunah yang rawatib gitu. Terutama di dalam karya-karya yang mengupas 3 bidang ilmu, yaitu ushul fikih tasawuf. Dalam sebuah kitab seperti Riayatul Himmah, Abyanal Hawaij tidak menyebutkan soal-soal kesunahan secara mendalam.
Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Rifai di dalam ilmu syariat ini atau ilmu fikih, beliau secara tegas menyatakan sebagai penganut mazhab Syafi'i, serta menganjurkan kepada para santrinya atau umat Islam supaya menganut mazhab ini. Jadi beliau termasuk penganjur mazhab Syafi'i. Dari pernyataannya ini dapat diketahui secara jelas bahwa Kiai Haji Ahmad Rifai adalah seorang penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bermadzhab Syafi'i ini memang kalau tadi kita dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada satu istilah yang versi-versian begitu, ada versi Fuad Hasyim begitu, dan itu buntet Cirebon, dan kemudian memang ada versi Ma'ana alaihi wa ashabi begitu. Dimaksud di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah indal fuqaha itu terutama madzhabul arba'ah gitu. Itu yang dimaksud aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Dengan demikian maka paham yang diajarkan itu melalui kitab-kitab tarjumah tidak berbeda sesungguhnya ya dengan paham-paham yang diajarkan oleh kebanyakan ulama di Jawa ini. Bahkan tidak berbeda dengan paham yang dianut oleh mayoritas umat Islam bangsa Indonesia, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah maupun yang berhubungan dengan masalah muamalah. Ada beberapa kekhasan khas itu dari ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai, hanya terdapat pada penekanan beberapa masalah yang menurut pendapatnya sangat perlu. Jadi kalau boleh kita gambarkan gerak organisasi sekarang ini semacam program prioritas. Jadi program prioritasnya menurut Kiai Haji Ahmad Rifai yang segera diketahui oleh masyarakat awam yang pada waktu itu animisme itu apa gitu. Jadi itu yang kemudian menonjol menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai kekhasan. Berikut ini akan diturunkan beberapa kekhasan dari ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai. Saya maksud dari fikih Kiai Haji Ahmad Rifai begitu maksudnya. Antara lain satu tentang rukun Islam. Rukun Islam memang tadi sudah disebutkan dalam makalah usul dan kemudian dalam masalah fikih juga disebutkan kembali. Karena memang yang menyangkut syahadah ini, syahadatain, ditinjau dari segi bahwa merupakan satu keyakinan apakah dia menjadi muslim dan nanti masuk surga atau tidak, maka kelihatan bahwa termasuk bahagian dari keimanan. Karena tapi dari segi aspek muamalahnya bahwa hal yang semacam ini atau lahiriahnya begitu, hal ini termasuk bagian dari fikih. Oleh karena itu dibahas dengan sengaja kedua-duanya. Artinya dalam makalah usul dan makalah fikih ini. Kiai Haji Ahmad Rifai dalam kitabnya Syarihul Iman menerangkan bahwa pokok ajaran Islam ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Akan tetapi yang dipandang sebagai rukun Islam atau yang menimbulkan akibat bahwa seseorang secara lahirnya dinyatakan sebagai penganut agama Islam hanyalah mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Di dalam kitab-kitab yang lain Kiai Haji Ahmad Rifai seperti dalam Abyanul Hawaid Husnul Mathalib, Kiai Haji Ahmad Rifai itu secara tegas menyebut bahwa rukun Islam hanya satu, yaitu cukup dengan membaca dua kalimat syahadah. Perbuatan melalaikan kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak membayar zakat dan tidak menunaikan ibadah haji ke Baitullah tidaklah menggugurkan statusnya sebagai penganut Islam sepanjang hatinya tidak mengingkari atas kewajiban tersebut. Untuk melengkapi keterangan ini baiklah diturunkan naskah aslinya sebagai berikut. Ini bahasa Jawa. Utawi kelakuane Islam iku ngucapaken ing kalimat syahadat roro. Tadi sudah juga dibacakan. Lan anjenengaken salat lan aweh zakat lan poso bulan Ramadan lan munggah haji ing Baitullah lamun kuasa ing dedalane utawi rukun Islam kang dadi hasil sah Islami ing dalam zahir iku muhu ngucapaken ing kalimat syahadat roro. Artinya pelaksanaan ajaran Islam yang pokok ialah membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa bulan Ramadan dan menjalankan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanannya. Adapun rukun Islam yang menghasilkan keabsahan sebagai penganut Islam menurut lahirnya ialah
cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja.